Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya, dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai merajut persatuan dalam kebinekaan. Betul sekali, kita mungkin ke Pak Gatot lagi ya. Pak Gatot, tadi kan di 2 segmen sebelumnya kita berbicara soal bagaimana media sosial berperan besar dalam menimbulkan gesekan. Selain hoax tadi di media sosial, apalagi sih Pak biasanya yang memicu pergesekan di masyarakat? Jadi begini, saya ingin mengutip dalam buku Francis Fukuyama, itu dalam bukunya yang terbaru, tahun 2018 berjudul Identity, Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition. Dia menjelaskan ada satu fenomena kemerosotan demokrasi global dengan menguatnya politik identitas dan nasional sempit. Di sini kita melihat bahwa dalam satu bangsa itu ada ikatan-ikatan primordialisme, dikatakan oleh Geertz di sana. Seperti apa? Suku, ras, agama, kedaerahan, dan satu lagi bahasa. Nah, ketika ini yang dikedepankan, kemudian ditambah katalisatornya media sosial, ini dapat memicu satu potensi konflik. Ya. Kita lihat beberapa di daerah kita itu ada satu kejadian, padahal kejadian itu tidak ada terkait dengan satu ras dan lain sebagainya. Ini bisa menimbulkan satu kumpulan massa yang dapat menimbulkan gesekan dan benturan. Ini yang harus kita antisipasi. Sebenarnya kalau mengacu ini kita sudah menyiapkan sebenarnya. Regulasinya sudah ada juga, yaitu Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Karena pada akhirnya pada konflik sosial penanganannya kan, di situ disebutkan bahwa sumber-sumber dari konflik sosial itu apa saja. Di antaranya ada juga terkait dengan permasalahan-permasalahan isu-isu yang terkait dengan suku, agama, ras, dan tadi. Kemudian juga masalah sumber daya alam, kemudian juga masalah perbatasan dan lain sebagainya. Inilah yang menimbulkan potensi-potensi menimbulkan konflik sosial. Dan kalau dibiarkan terus-menerus dan tidak kita kelola dengan baik, dia dapat menjadi faktor pencetus terjadinya disintegrasi bangsa. Karena yang diangkat itu perbedaan-perbedaan terus. Padahal sebenarnya kita harus dikatakan oleh Prof. Mahfud tadi dengan Pak Helmi juga bahwa keberagaman kita ini sudah takdir pada Allah Subhanahu wa taala sejak dulu. Ya. Tadi Pak Mahfud mengatakan ketika India merdeka saja sudah mulai terpecah. Terbentuk satu negara, terbentuk pecah lagi. Kita bersyukur nih 74 tahun, mungkin ini nikmat Allah yang paling besar kepada kita. Kita tidak terpecah belah dengan beragam suku bangsa, beragam adat, budaya, atau yang dikata Geertz tadi 5 ya, suku, agama, ras, kedaerahan, dan bahasa. Ya kalau ada dinamika-dinamika yang kecil itu hal yang wajar. Karena apalagi sekarang ini kita kan masih dalam situasi belum kepada yang namanya konsolidasi demokrasi. Kita masih pada tahapan yang namanya tahapan sekarang itu transisi demokrasi. Ada gejolak sedikit nggak apa-apa. Yang penting bangsa kita ini menyadari bahwa kita adalah bangsa yang beragam dan keberagaman itu adalah kekayaan kita. Dan kita tidak mencari perbedaan-perbedaan di antara keberagaman itu. Tapi kita cari kebersamaan di antara keberagaman itu untuk kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Saya kira itu. Baik, nah ini kan berarti perbedaan adalah, perbedaan merupakan hal yang biasa dan juga ini merupakan bagian dari demokrasi. Nah, Buya, boleh minta pandangannya ini mengenai Ormas FPI khususnya, ini untuk meredam teman-teman di lapangan dan juga menjalin ataupun menjaga kebinekaan itu seperti apa sih, Buya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Pembela Islam khususnya DKI Jakarta, jelas kita berpegang kepada yang Allah Ta'ala perintahkan agar bila datang satu kabar, fatabayyanu, tabayyun, cross check. Bukan begitu Pak Fahmi ya, Pak Profesor. Jadi kita senantiasa di FPI untuk tabayun, tidak ikut serta merta mengikuti kabar-kabar yang ada di media sosial. Ya. Apalagi arahan daripada Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik Syihab, FPI itu adalah pelayan umat. Kalau boleh kita umpamakan, kami perlu bukti bukan janji. Jadi FPI dari awal berdiri komit dengan pelayan umat. Contohnya ketika terjadi bencana, silahkan tanya kepada rakyat Indonesia siapa yang paling terdepan untuk membantu yang kena musibah. Ya, jadi FPI adalah pelayan umat.
Adapun kelompok-kelompok yang jealous, cemburu kepada FPI, FPI ini ibarat seorang gadis cantik usia 17-18 tahun yang menjadi pusat perhatian. Sehingga mereka banyak mendekati FPI, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk dekat pada FPI. Karena caranya salah, sehingga ditolak oleh gadis tersebut, yang keluar adalah caci maki. Kami sudah paham, maklum, sadar bahwasanya yang membenci FPI adalah bandar narkoba, penjahat, pelindung tempat maksiat. Kami sadar. Alhamdulillah dari mulai zaman Bapak Tito selaku Kapolda Metro Jaya, di bawah arahan Imam DKI Jakarta Al-Habib Muhsin bin Zaid Alatos, FPI DKI Jakarta senantiasa koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya sampai saat ini. Ya. Jadi komunikasi pun berjalan dengan baik antara FPI dengan berjalan dengan baik. Polda Metro Jaya. Terima kasih Bu ya. Nah, kalau FPI kan saya yakin anggotanya juga variatif ya, dari sukunya ya variatif. Saya yakin kalau Pak Lutfi, Pak FBR, Betawi, pasti mayoritas orang Betawi. Betul, kayak aneh ya. Ini jadi keluar Betawi ini. Kalau mayoritasnya juga orang Betawi banyak, masih ada gesekan nggak Pak di dalamnya? Dan bagaimana cara Bapak menyikapi sebagai ketuanya? Saya kira orang Betawi dari dulu adalah masyarakat yang toleran ya. Di lapis terkecil misalnya mayoritas masyarakat Betawi mereka ikhlas kok kalau RT-nya orang bukan Betawi, RW-nya orang bukan Betawi. Dan itu bukan yang sekarang. Dari dulu, iya. Ada satu hal juga misalnya seperti kalau mau lebaran kebiasaan masyarakat Betawi, kita tidak pernah memotong sapi untuk konsumsi lebaran ya. Kita biasa memotong kerbau. Sebab kita diajarkan bahwa sapi itu adalah salah satu binatang yang dianggap suci oleh salah satu agama. Jadi itu bentuk toleransi masyarakat Betawi. Saya kira kalau semuanya masyarakat Betawi dan menyadari kebetawiannya tidak akan ada konflik. Toh di kampung sawah Bekasi sana ada bekas eksodus dari orang-orang Portugis dulu yang ke gereja pakai peci, pakai baju sadariah, mereka yang perempuan pakai kebaya nyonya dengan kerudung. Sampai hari ini kita tidak pernah permasalahkan. Sebab apa? Ya memang peci buat orang Betawi itu udah pakaian budaya, bukan pakaian agama. Jadi nggak lantas hanya orang yang ke masjid yang pakai peci, pakai baju sadariah, terus pakai cukin. Tapi mereka juga sama. Kalaupun lebaran orang kampung sawah itu sama seperti orang Betawi di Jakarta dan sekitarnya. Ada rengginang, ada opak, ada sebagainya. Itulah kearifan lokal yang membuat kita tidak seperti eceng gondok. Ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan. Kalau kita seperti eceng gondok kita akan mudah diombang-ambingkan oleh arus sekecil apapun dan ini berbahaya. Makanya intinya toleransi itu yang kita toleransi. Berarti saya bisa nih jadi ketua RT di wilayah. Oh iya, sangat bisa. Salah satunya. Betul. Nah, Pak Mahfud, ini kan sempat ada kekhawatiran nantinya di tahun 2024 ini adanya hasutan ataupun orang-orang yang menghasut. Ini untuk menghilangkan rasa kekhawatiran itu seperti apa sih Pak? Iya, saya optimis ya. Kita akan baik saja kalau kita ini bekerja sungguh-sungguh untuk melawan berbagai provokasi yang akan memecah belah kita. Saya tadi baru ngomong sama Mas Helme di NU itu sudah punya cyber army ya, yang nanti akan menghadapi hoax itu. Berbagai lembaga sekarang menyiapkan untuk kontra narasi. Tetapi juga kita para tokoh itu juga memberi penyadaran yang sungguh-sungguh. Jangan orang itu diprovokasi untuk marah terhadap keadaan. Begini nih misalnya, sekarang yang menjadi alasan untuk marah, untuk apa sih pemerintah kita ini? Misalnya ngatakan gitu. Sudah ada pemerintah, orang miskin sekarang jumlahnya berapa? Orang miskin jumlahnya sekarang 25,6 juta. Berapa itu? 9,6%. Banyak ya? Lumayan. Ya banyak. Tetapi begini, kalau kita memandang secara optimis, dulu sebelum kita punya negara, orang miskin itu 99%. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 9,6%. Kan gitu kan?
Sehingga kita perbaiki dari waktu ke waktu. Wah sekarang tuh banyak korupsi, kekayaan alam dikorupsi oleh pejabat. Dulu sebelum kita merdeka, sebelum punya negara, kekayaan alam ini dikorupsi semua. Sekarang beberapa orang korupsi kita tangkap, gitu. Kita perbaiki ke depan gitu. Sehingga kita memandangnya optimis, bukan merusak gitu. Karena ada itu lalu semuanya akan dirusak, dibuat fitnah macam-macam gitu. Jadi begitu saya kira cara memandang, dan masyarakat Indonesia lama-lama kan terdidik juga ya. Kita turut mendorong karena itu melalui medsos, melalui lembaga pendidikan untuk dewasa menyikapi setiap perkembangan bahwa akan amat sangat rugi kalau kita ini terpecah di dalam kebersatuan yang selama ini sudah berhasil membangun bangsa dari waktu ke waktu. Kita melihatnya tuh dari waktu ke waktu, jangan melihat sekarang banyak jelek. Dulu lebih banyak lagi. Dulu kita tidak berdaya kan begitu. Sekarang kita ada kejelekan kita tahu karena kita maju, karena kita demokratis kan begitu. Gitu aja. Jadi kita memang harus memandang ini secara positif dan optimis gitu ya. Jangan dilihat nggak ada perbedaan, pasti ada kemajuan kok. Pasti, karena kan kalau tadi statement dari Pak Mahfud dari 99% bisa decrease ke 9,6 itu sangat sekarang tinggal 9,6% kan. Dulu 5 tahun lalu waktu Pak SBY jadi presiden tuh 12%. Sekarang sudah turun. Nanti mungkin akhir pemerintahan Pak Jokowi tinggal 7%. 5 tahun berikutnya tinggal sekian lagi. Sehingga orang miskin tuh akan tinggal sedikit gitu. Kalau mau habis seketika nggak bisa. Betul. Jadi social gap-nya juga kalau ingin cepat habisnya tuh kita bersatu. Dan kalau pemilu itu anggap pemilu itu untuk keperluan memilih pemimpin bersama, bukan untuk berpecah gitu. Memilih bersama. Lalu sesudah terpilih kita beri kesempatan dia mengurangi kemiskinan, menindak koruptor-koruptor ini, menegakkan hukum, meratakan keadilan dan sebagainya. Itu kita dari waktu ke waktu jalan terus. Dan menurut saya dari perkembangannya ya, dari pendengaran saya, kita dari waktu ke waktu bagus kok gitu. Sampai keadaan sekarang ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Nah, ini kita mau juga mendengar pernyataan dari Pak Helmi. Sebenarnya terkait kekhawatiran ini Pak, kira-kira masyarakat masih perlu khawatir nggak sih? Ya, saya ingin pertama menyampaikan apresiasi dulu nih kepada Kapolda tadi sudah menyampaikan narasi soal tahapan-tahapan demokrasi kita ini. Jadi transisi kita menuju demokrasi ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Ya. Demokrasi itu tidak sekedar membutuhkan kerelaan hati kita untuk menerima adanya perbedaan pendapat, perbedaan pikiran. Tetapi demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan cinta kasih antar sesama. Nah, jadi saya optimis dan yakin dengan kearifan kita memiliki nilai luhur ya, nilai luhur bangsa, yaitu tepat selira, ya, saling gotong royong, ya, saling menghormati. Itu kan pada dasarnya kita ini di setiap perkampungan di seluruh Indonesia itu memiliki nilai luhur itu. Maka saya optimis bahwa menatap Indonesia ke depan akan lebih baik. Dan yang kedua, saya kira karena di Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, saya ingin mengajak ya, bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita semua untuk berdamai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bahkan disampaikan juga wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, ya. Itu bil hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat, dengan pengajaran-pengajaran. Dengan cara yang baik. Gitu wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalaupun kita berbeda-beda pendapat, ada perdebatan, ada perselisihan, selesaikan dengan cara yang baik. Betul. Nah, jadi Islam itu mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang ramah bukan yang marah. Yang ramah bukan yang marah. Ya, Islam itu adalah agama yang mengajak bukan mengejek. Dan Islam itu adalah agama yang merangkul bukan memukul. Baik. Nah, jadi pesan kita adalah bahwa mari Islam di Indonesia ini yang sekarang terkenal di seluruh dunia sebagai agama yang mempersatukan, kita pertahankan. Ya. Kita jangan nirulah kondisi konflik sekarang di Timur Tengah yang luar biasa begitu. Karena hari-hari ini justru Islam di Indonesia ini menjadi percontohan bagi seluruh peradaban di dunia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena kita selalu harus optimis gitu ya. Kita harus optimis dan tidak perlu khawatir. Dan kembali kita menunjukkan bahwa pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo saya kira ini menjadi energi positif bagi kita semua. Dan kita juga percaya kepada polisi, pada tentara bahwa beliau-beliau ini punya pengalaman yang sangat baik. Dan dengan para tokoh-tokoh yang ada, mari kita semuanya bersatu. Kita insya Allah akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik, terima kasih.
Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Betul sekali.